Ya, selamat pagi adik-adik. Kita akan membahas sedikit berkaitan dengan daftar pustaka ya. Jadi bagi adik-adik yang sedang bimbingan skripsi ya, Pak ingatkan lagi agar daftar pustaka dengan bab 2 tinjauan pustaka itu sangat erat kaitannya bagaimana mengutip, bagaimana menulis daftar pustaka. Bagi adik-adik yang sedang membuat proposal RTI juga nanti diperhatikan antara proposalnya dengan daftar pustaka sehingga tidak boleh salah. Kita melihat rujukan dari panduan penulisan skripsi yang sudah direvisi sedikit ya pada tahun 2020. Ya, ini prinsipnya sama, hanya ada beberapa eh, yang sama dengan 2019. Yang pertama itu adalah jurnal atau berkala ilmiah. Jadi jurnal atau berkala ilmiah itu ada dua ya. Yang pertama adalah bentuk cetak dan yang kedua adalah bentuk elektronik ya. Pak memberikan contoh ada tiga ya, ada tiga mahasiswa yang sedang bimbingan. Pertama ini, ya ini banyak sekali format penulisan jurnal yang salah. Sudah benar secara penulisan, tapi ada beberapa komponen yang tidak dimasukkan. Kita lihat pertama adalah jurnal elektronik. Format penulisan jurnal elektronik. Ini perhatikan baik-baik. Format penulisan pertama nama penulis, titik, tahun terbit, titik, judul artikel. Ingat, judul artikel itu tidak ditulis miring ya. Nama berkala ilmiah yang dicetak miring. Jadi judul dari paper yang ditulis di jurnal itu tidak miring ya. Tuh ya. Hanya nama berkala ilmiah yang ditulis miring ya. Ya. Setelah itu volume, jadi tidak usah menulis volume lagi. Misalnya volume 8, jadi tulis 8 dalam kurung edisi, misal edisi 2, berarti 8 dalam kurung 2, titik 2, halaman. Halaman juga langsung ditulis ya. Kita lihat contoh yang benar ada di salah ini ya. Ini ada satu mahasiswa yang sudah skripsi. Nah, ini baru benar ya. 2 dalam kurung 1, titik 2, 10 sampai 20 tersedia pada ini. Ini artinya jurnal elektronik. Yang salahnya adalah atas tanda kuning, bukan judul jurnal yang ditulis miring, tetapi nama dari jurnalnya yang ditulis miring. Ya. Nah, kalau bentuk elektronik formatnya, ini kalau bentuk cetak, nomor DOI, DOI itu adalah Digital Object Identifier, itu opsional, bisa ada, bisa tidak ya. Contohnya di sini, jurnal yang internasional ini sudah ada nomor DOI-nya. Sedangkan kalau tanpa DOI, misalnya jurnal hoax dari Istiqom, itu belum ada DOI-nya, maka tidak dicantumkan. Tapi formatnya seperti ini ya. Jadi saya Pak ingatkan lagi, jurnal tidak dimiringkan. Yang dimiringkan adalah nama jurnalnya atau berkala ilmiah. Yang elektronik ya sama, hanya bedanya dalam kurung internet, nama berkala ilmiah dalam kurung internet, waktu pembaruan, waktu unduh, diakses tanggal, bulan, tahun, volume edisi halaman, lokasi link. Jadi kita lihat yang ini tadi. Yang belum kelihatan di sini adalah waktu aksesnya ya. Waktu aksesnya belum ada ya. Jadi masih salah ini. Kalau ini sudah ada diunduh ya. Nanti dibalik saja biar menggunakan format Indonesia 8 Oktober 2019. Karena di 2019 mungkin masih tahun, bulan, tanggal ya. Nanti format yang baru di 2020 diikuti format Indonesia tanggal, bulan. Lalu tersedia pada internet, ini sudah benar ya. Hanya kurangnya yang tadi ya, diunduhnya. Yang ini belum ada tulisan diunduh kapan ya. Nah, kita lihat jurnal dulu, kita bahas satu persatu. Nah, ini sudah benar.
Nah, yang ini ya ini semuanya pada belum benar ya. Ini tidak usah menulis kata volume, nomor tidak usah, halaman tidak usah, sama seperti sebelumnya ya. Dan ini nama jurnalnya belum ada ya. Ini apa nama jurnalnya? Ya. Dan ini nama jurnalnya juga belum ada penulisan ini. Yang ini nama jurnalnya belum ada. Juga sama nama jurnalnya belum ada. Tebal ilmiahnya ini juga sama ya nama jurnalnya. Jadi semuanya belum menulis nama jurnal. Ini juga sama yang pertama ya. Untuk kasus yang berikut Ernesta ini. Nah ini juga ya. Masih menulis kata volume, edisi, nomor ya. Cukup misalnya volume ya 1 misalnya 1 edisi 1 ya. Baru bukan titik ya, tapi titik 2 ya. Satu, nomornya cukup 1 garis datar 2 ya. Ini ya, perbaiki ya. Ini tidak usah dimiringkan. Yang dimiringkan nama jurnal. Tapi ini yang belum ada adalah penerbitnya. Di mana-mana jurnal itu harus ada penerbitnya. Ini yang belum ada penerbitnya. Nah, kira-kira itu ya. Jadi adik-adik yang sedang bimbingan, sedang menulis, tidak boleh salah lagi tentang penulisan jurnal. Ya. Karena Pak sudah menjelaskan. Nah, yang berikut kita lihat adalah buku ya. Buku ini umumnya benar ya. Tapi ada berapa juga yang masih salah. Nama penulis dan editor. Ya, ini kalau tidak ada penulis ya. Tahun terbit, judul buku yang dikasih miring. Edisi opsional. Kalau bisa ada, bisa tidak. Tahun terbit, kode negara dan nama penerbitnya. Jadi seperti ini. Ini judul, nama penulis, tahun, judulnya dikasih miring, volume, ada edisinya, penerjemah, sama grafik. Jelas ya? Nah, kita lihat contoh mana yang menulis buku. Ya. Arhami. Ya. Desiani ini dia punya nama satu kata atau lebih ya. Ini tidak ada ya. Dan ini juga tidak konsisten ya. Arhami, Muhammad. Tidak disingkat. Ya. Sedangkan ada yang disingkat. Ya. Jadi nanti kalau mau disingkat semua. Kalau mau lengkap semua. Biar konsisten dalam penulisan. Ya. Yang berikut berkaitan dengan buku yang diterjemahkan. Ada buku, tapi ada buku juga yang diterjemahkan. Nah, ini buku. Buku ya, ini buku yang diterjemahkannya. Nama penerjemah juga dicantumkan dalam daftar pustaka. Ya, jadi formatnya, nama penulis editor, tahun terbit, judul buku, edisi, penerjemah ya, nama penerjemahnya ditulis ya. Tempat terbit, kode negara, nama penerbit. Contohnya Pressman, ya, sebuah buku Pressman Rekayasa Perangkat Lunak, Dekatan Praktisi, buku 1 edisi 7 diterjemahkan oleh CN Harna Ningrum ya, Yogyakarta Andi. Jadi penerbitnya Andi. Yang menerjemahkan buku dari Roger Pressman. Nama bukunya Perangkat Lunak. Ya. Jadi tadi ada yang masih menulis aslinya ya. Dari Ernesta kalau tidak salah ya. Ya ini ya. Ini kan ada kejanggalan. Tidak mungkin buku bahasa Inggris RPL ya, software engineering yang ditulis oleh orang bukan orang Indonesia diterbitkan di Erlangga Jakarta.
pasti buku ini adalah buku terjemahan. Jadi nama penerjemahnya itu siapa harus ditulis sesuai format yang tadi. Nah, ini ya, jelas ya adik-adik. Nah, yang paling salah berikutnya, ini kalau ini organisasi ya, organisasi bukan pengarang, itu Hana, Timpena Cendikia, itu ditulis seperti itu. Yang berikut adalah proceeding dan konferensi atau naskah. Ini juga kadang-kadang masih banyak yang salah. Jadi yang dimiringkan adalah judul publikasi atau nama pertemuan ilmiah atau kedua. Seperti ini proceeding internasional ya. Dan yang terpenting itu adalah waktu pertemuannya, tanggal, bulan, tahun, kota pertemuan, nama negara, nama penerbit, sama halaman artikel. Nah, yang berikut yang agak keliru itu adalah penulisan dari skripsi, tesis, dan disertasi. Pertama itu adalah nama penulis, tahun terbit, judul atau jenis publikasi. Nanti jenis publikasi ini apa? Skripsi, tesis, atau disertasi. Itu yang ditulis miring. Tempat institusi, kode negara. Nah, karena skripsi tesis itu adanya di universitas, maka sangat penting kita harus menulis prodinya apa, fakultasnya opsional. Kalau sekolah tinggi seperti kita, pasti tidak ada fakultas. Setelah itu, nama universitasnya, sekolah tingginya, tempat tersedianya, karya ilmiah tersebut. Kita lihat yang mana ya. Nah, seperti ini ya. Safari 2015. Nanti skripsinya dimiringkan. Nah, ini yang belum, ini adalah jurusan. Jadi kita tidak tahu ini skripsi ini dari prodi yang mana. Nah, di sini penting ya. Prodinya ya. Jadi tambahkan. Kalau ada fakultasnya juga ya. Nah, ini juga ya, Malang, ini juga prodinya juga ya, ditambahkan. Karena di universitas itu banyak sekali prodi, ya kita rumusnya dari mana, ambilnya dari. Itu contoh dari skripsi, tesis, atau disertasi. Ya. Coba yang lainnya, apakah dia menulis ada skripsi? Nah ini tidak tahu ini apa ini masih belum jelas kan ada tulisan fakultas ya. Apakah sebuah skripsi atau apa ya? Ya ini ya. Semarang ID Stekom. Nah ini kalau bisa ada tambahkan prodinya ya. Program studinya apa? Langsung ditulis saja ya. Misalnya teknik informatika atau sistem informasi. Tulis. Nah, ini skripsi ya. Boleh skripsi diambil dari web. Oke, itu mengenai dokumen skripsi ya. Jelas ya adik-adik. Nanti kita lanjutkan. Yang paling banyak itu ini bibliografi, ini kita tambahkan bibliografi paten, wawancara, film video, surat kabar, dokumen. Nanti dilihat ya, dibaca baik-baik. Wawancara juga boleh, film atau video juga boleh. Adik-adik yang menulis skripsi multimedia ya boleh. Surat kabar. Nah ini yang banyak salah ya. Dokumen dari pemerintah atau swasta ya. Yang pertama adalah format verifikasi lembaga penerbit, tahun terbit, judul dokumen ditulis miring, nomor edisi cetakan itu ditulis opsional, bisa ada, bisa tidak. Nah, ini. Nama departemen atau lembaga di atas. Itu nama kota, tempat terbit, dan alamat. Contohnya ini, ya, Kementerian Sekretaris Negara. Karena apa? Karena Kementerian Sekretaris Negara adalah yang menerbitkan peraturan pemerintah. Karena mereka di bawah presiden. Jadi peraturan pemerintah itu ditandatangan oleh Presiden Republik Indonesia.
Setelah itu kotanya Jakarta, jumlah halaman dokumen ada 90 halaman. Nah, kita lihat tadi ada yang masih menulis Presiden Republik Indonesia ya. Ini masih salah ya. Ikuti format yang ini ya. Ya, peraturan pemerintah. Yang berikut ini ya. Republik Indonesia Undang-Undang RI tentang ini yang menerbitkan siapa nama undang-undangnya, setelah itu lembaga di atasnya siapa ya. Ini juga harus ditulis secara jelas ya. Ini bagaimana kutipannya ini juga masih ada yang salah, jadi Pak harapkan nanti adik-adik mengirim bab 2 sertakan juga dengan daftar pustakanya biar kita cek. Nah, contohnya ini Pak Sertin ya. Hemali ya. Coba Hemali di searching ya ini. Hemali DKK. Dan kawan-kawan ini apabila penulisnya itu lebih dari 2. Kalau di sini kan hanya 2 ya. Oke lah nanti dicek lagi. Tapi kalau 2, ya, 2 penulis harus ada kata dan ya. Nah, kalau kutipan 3 sampai 10 orang kutipan seperti ini. Painter et al. Ya. Kalau hanya 2 itu bukan et al tapi dan ya. Coba. Nah ini. X dan Y 2010 atau X dan Y 2010. Jadi pakai dan pada kutipan. Bukan et al. Kalau pengarangnya ada 2 ya. Ya. Coba ini Setiawan Aji ya baca. Apakah di kutipannya dia menulis Setiawan dan Kuncoro atau Setiawan dan kawan-kawan? Nah ini benar. Setiawan dan Kuncoro. Nah ini betul benar ya. Setiawan dan Kuncoro 2016 nama belakangnya saja sehingga di daftar pustakanya Setiawan, Aji dan Kuncoro Dewi. Nah, itu kira-kira ya. Ini berapa daftar pustaka Pak jelaskan berdasarkan case-nya ya. Jadi yang Pak kasih tanda-tanda kuning itu harap diperbaiki ya. Dan juga adik-adik yang melakukan konsultasi daftar pustaka bab 2 diperhatikan baik-baik, ditonton videonya, baca panduan, ditulis dengan benar, baru dikirim. Demikian penjelasan pagi hari ini. Salam sehat selalu.